Dan di area sini saya melihat dua sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Grogol, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Gedong. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, yuk kita mulai perjalanan ini. Situs Panji di Desa Gebyok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, merupakan salah satu peninggalan budaya penting yang mengabadikan kisah Panji Semirang. Situs ini terletak di komplek pemakaman sesepuh desa, yang juga dikenal sebagai punden dan dikeramatkan oleh warga setempat. Di lokasi ini terdapat relief batu adesit berukuran sekitar 1 meter panjang dan 30 cm lebar, yang menggambarkan adegan dari cerita Panji Semirang. Relief Panji Semirang. Relief tersebut menampilkan 6 sosok, termasuk tokoh utama yang mengenakan penutup kepala khas Tekes. Duduk di depan kereta roda 2, adegan ini menggambarkan saat Panji Asmara bangun, menunggu Panji Semirang di hutan. Sebuah babak dalam kisah Panji Semirang. Cerita ini berkisah tentang Dewi Sekartaji yang menyamar sebagai Panji Semirang setelah diusir dari kerajaan. Kisah Panji sendiri merupakan bagian dari sastra Jawa yang berkembang pada masa kerajaan Kediri dan Majapahit dan telah menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Hubungan dengan Mbah Gedong. Relief Panji Semirang ini ditemukan di area yang sama dengan makam Mbah Gedong, seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat setempat. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Mbah Gedong dengan kisah Panji, keberadaan relief ini di dekat makamnya menunjukkan pentingnya situs tersebut dalam konteks sejarah dan budaya lokal. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini, dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Gedong dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Mbah Gedong, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Saya sudah berada di pintu masuk makam atau petilasannya Mbah Gedong yang berada di situs Panji, Gebyok, Grogol, Kediri. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga amal baik beliau dan jasa beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Dan mari kita lihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Mari kita masuk ke dalam. Di area makam terdapat sebuah peninggalan
Di sini sebuah batu Di sini terdapat sebuah batu relief yang terdapat gambaran. Di sini ada gambarannya, banyak orang-orang, dan ada kereta, sebuah kereta. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Assalamualaikum. Sahabat Sekar, di area sini terdapat ada dua makam. Yang pertama, makam di sebelah sini. Makamnya sangat panjang sekali. Dan yang satunya lagi di sebelah sini. Tapi masih panjangan di makam yang pertama. Dan di area sini saya melihat dua sosok laki-laki. Yang pertama, beliau menggunakan pakaian berwarna hitam. Beliau juga memakai sabuk berwarna coklat. Dan untuk kepala, beliau memakai sebuah belangkon berwarna coklat. Untuk rambutnya, beliau digerai panjang. Serta beliau membawa sebuah tombak. Dan untuk postur tubuh beliau tinggi. Untuk sosok kedua, beliau juga laki-laki, menggunakan pakaian hampir sama dengan gambaran yang nomor 1. Cuman tidak memakai sabuk. Di area sini juga saya melihat 2 ekor harimau putih. Di utara makam, di sini terdapat pohon yang sangat besar. Dan di sini saya melihat ada seorang kakek
Beliau menggunakan pakaian berwarna putih, belangkon berwarna putih, dan rambutnya digerai panjang. Untuk postur tubuh beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kurus. Di area sini saya melihat ada sesosok nenek. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kurus. Beliau juga disanggul. Beliau menggunakan pakaian kebaya berwarna coklat. Namun pakaian kebayanya tertutup. Dan di area sini saya melihat sesosok perempuan. Beliau menggunakan pakaian kebaya berwarna kuning, serta dilengkapi sebuah selendang yang berwarna hijau. Untuk postur tubuhnya, beliau sedikit pendek. Untuk rambutnya digerai. Dan di area sini saya melihat ada seekor kera putih dan buaya putih. Dan di area sekitar sini saya melihat ada sebuah kereta yang berwarnakan coklat serta dilengkapi sebuah kuda berwarna coklat juga. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.